Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Sarah Anissa Alifina dengan NIM 420200039. Yang kedua ada Elvina Sofia Ranti NIM 420200040. Yang ketiga ada Rati Widiawati NIM 420200041. Yang keempat ada Abdullah Marif dengan NIM 420200042. Yang kelima ada Iza Anis Lodia dengan NIM 420200043. Selanjutnya, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai embriogenesis pada spermatopita. Embriogenesis sendiri adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan ovum setelah mengalami fertilisasi. Embriogenesis somatik merupakan suatu proses saat sel somatik baik haploid maupun diploid berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Istilah embrio somatik pertama kali digunakan oleh Tolkien pada tahun 1964 yang digunakan untuk menggambarkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spermatopita. Apa sih spermatopita itu? Jadi spermatopita itu adalah anggota kingdom Plantae yang memiliki pembuluh dan juga biji. Spermatopita itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan juga piton yang berarti tumbuhan. Nah, itulah kenapa spermatopita sering biasa disebut tanaman berbiji. Mereka menggunakan biji mereka itu sebagai cadangan makanan dan juga embrio. Spermatopita yang memiliki ciri khas berupa biji itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama angiospermae dan juga gimnospermae. Nah, biji tersebut merupakan alat reproduksi generatif, diawali dengan peleburan sel telur dengan sel kelamin jantan tumbuhan. Selanjutnya embriogenesis pada angiospermae. Angiospermae sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan struktur vegetatif dan generatifnya, yaitu dikotil dan monokotil. Pada kali ini kita akan membahas embriogenesis pada dikotil. Contohnya pada tanaman Capsella busa pastoria atau biasa disebut dengan dompet gembala. Jadi telur yang sudah difertilisasi disebut zigot. Zigot membelah asimetris membentuk sel terminal yang kecil dan sel basal yang lebih besar. Sel terminal selanjutnya berkembang menjadi embrio dan membelah memanjang membentuk proembrio tetrat. Sedangkan sel basal akan membelah melintang membentuk suspensor. Suspensor akan membelah melintang beberapa kali. Sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus bidang pertama. Pada tahap ini proembrio berada pada tahap kuadran. Setiap sel kuadran membelah melintang menghasilkan stadium oktan. Setiap oktan membelah periklinal menghasilkan protoderm di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis, sedangkan sebelah dalam akan membentuk peristem dasar, sistem prokambium, dan hipokotil. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap globular. Embrio tahap globular kemudian mengalami pendataran di bagian apeks. Pada tahap ini, embrio pada tahap jantung. Lalu ada gambar 1 yaitu embriogenesis Capsella bursa pastoris dan gambar 2 yaitu embrio tahap kotiledon pada Capsella bursa pastoris. Pada kedua sisi embrio, tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan bagian tengah, sehingga membentuk embrio tahap torpedo. Pemanjangan ini terus terjadi membentuk embrio tahap kotiledon suspensor, membantu embrio masuk ke dalam endosperm untuk mendapatkan makanan. Embrio tahap kotiledon yang terus tumbuh akan melengkung di dalam ovulum. Di sini dapat dilihat suspensor sudah mengecil. Lalu ada embriogenesis pada monokotil atau najas. Perkembangan embrio pada monokotil yang lengkap dapat dilihat pada najas. Zigot membelah melintang yang asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Sel basal membesar tanpa membelah membentuk haustorium sel tunggal. Seluruh embrio berasal dari sel apikal. Sel apikal membelah melintang menjadi dua sel.
yaitu sel C dan D. Sel D membelah melintang M dan CI, membentuk embrio tahap 4 sel atau tetrad yang linear. Pada sel C dan M terjadi 2 kali pembelahan vertikal membentuk 2 deret sel masing-masing 4 buah sel. Bagian Q terdiri dari 4 sel yang disebut kuadran. Kuadran Q membelah perklinal membentuk 4 sel luar bakal dermatogen mengelilingi 4 sel aksial. Sel pada deret M membelah vertikal dan memanjang, kemudian membentuk proembrio tahap globular. Proembrio menjadi berbentuk oval. Bagian tengah membentuk pemula proplerom. Pada bagian Q terjadi pembelahan yang lebih cepat dari sel di sebelahnya, yang mengubah kesimetrisan pada proembrio. Pertumbuhan yang cepat pada deret Q membentuk kotiledon tunggal. Sisi yang lain pertumbuhannya lambat dan tubuh menjadi pemula epikotil atau inital apex. Embriogenesis pada Gymnospermae. Gymnospermae biasanya mencakup tumbuhan pinus atau pakis haji. Embriogenesis pada Gymnospermae yaitu setelah fertilisasi, zigot segera berkecambah untuk melakukan pembelahan. Pembelahan ini untuk membentuk proembrio. Sebelum mulai pembelahan, inti zigot yang berada di tengah akan membelah 2 kali menjadi 4 inti. Keempat inti ini bermigrasi ke ujung kalaza dari archegonium. Kemudian membelah 1 kali membentuk 8 inti. Ke-8 inti ini membentuk dinding sehingga terbentuk 8 sel tersusun 2 deret. Masing-masing 4 sel pada deret yang paling bawah membelah lagi, membentuk 3 deret yang masing-masing 4 sel. Deret sel keempat paling atas dibentuk dengan 4 inti bebas yang terpisah dengan dinding tidak sempurna. 16 sel yang simetris disebut proembrio. Sel paling bawah yang terjauh dari ujung mikropil disebut deret embrio. Masing-masing sel akan berkembang menjadi 1 embrio. Sel-sel di atas, sel embrional, disebut deret suspensor. Deret ketiga dari bawah disebut deret roset. Gambar-gambarnya sudah tertera di atas. Pada gambar 4, embriogenesis pada pinus, sel suspensor memanjang dan mendorong sel embrional keluar dari archegonium dan masuk ke dalam jaringan pada protalus betina. Untuk selanjutnya melakukan pertumbuhan. Keempat sel suspensor membelah memanjang sehingga terpisah satu dengan lainnya. Masing-masing sel suspensor memiliki 1 sel embrional pada ujungnya yang membelah cepat. Pada gambar kelima, yaitu perkembangan lanjut. Sel embrional membelah membentuk kuadran dan oktan. Masing-masing oktan akan menjadi embrio potensial yang berasal dari 1 sel embrional saja. Keempat embrio potensial dibentuk dari 1 sel telur yang difertilisasi. Embriogeni seperti ini disebut poliembrioni. Pada perkembangan selanjutnya, salah satu embrio potensial inti akan tumbuh lebih cepat dari yang lainnya. 1 embrio potensial melalui pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi akan berkembang menjadi biji, sedangkan yang lainnya akan mati. Protalus tumbuh dan membesar. Sel-sel ini menjadi terisi makanan yang akan digunakan untuk pertumbuhan embrio tersebut. Sekian presentasi embriogenesis pada spermatopita dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.